Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas pertemuan 13, yaitu revaluasi aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Yang pertama yaitu mengenal aset tetap, yang kedua prinsip akuntansi dalam revaluasi aset tetap, yang ketiga metode dan prosedur revaluasi aset tetap, yang keempat dampak revaluasi aset tetap, yang kelima aturan revaluasi aset tetap, dan yang terakhir yaitu tujuan dan pengaturan revaluasi. Yang pertama yaitu aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang. Aset tetap memiliki nilai yang dapat berkurang seiring berjalannya waktu karena faktor usia, penggunaan atau penurunan harga pasar. Namun, dalam praktik akuntansi dan perpajakan terdapat ketentuan yang mengatur tentang revaluasi aset tetap untuk mencerminkan nilai wajar dari aset tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dalam revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap dilakukan untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset tetap mencerminkan nilai wajar atau pasar yang aktual. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku dalam revaluasi aset tetap antara lain: 1. Prinsip nilai wajar atau fair value. Yang kedua, prinsip kesesuaian dengan standar akuntansi. Yang ketiga, prinsip kewajaran dan konsistensi. Dan yang terakhir yaitu prinsip transparansi. Metode dan prosedur revaluasi aset tetap. Yang pertama ada metode pendekatan pasar atau market approach. Yang kedua, metode pendekatan biaya atau cost approach. Yang ketiga ada metode pendekatan pendapatan atau income approach. Selanjutnya ada prosedur evaluasi aset tetap. 1. Penunjukan penilaian independen. Yang kedua, identifikasi aset yang akan dievaluasi. Yang ketiga, penilaian aset oleh penilai. Yang keempat, pencatatan selisih revaluasi. Yang kelima, perhitungan dan pencatatan depresiasi baru. Yang terakhir ada pelaporan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya dampak revaluasi aset tetap terhadap laporan keuangan. Revaluasi aset tetap dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, terutama dalam hal perubahan nilai aset yang mempengaruhi laba ditahan dan diakumulasi depresiasi. Hal ini juga dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan seperti rasio solvabilitas dan probabilitas. Aturan revaluasi aset tetap dalam perpajakan. Revaluasi aset tetap dalam perpajakan diatur dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian antara nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dan kewajiban pajak yang harus dibayar. Aturan terkait revaluasi aset tetap dalam perpajakan, terutama di Indonesia, mengacu pada beberapa regulasi yang memastikan bahwa revaluasi tidak mengubah langsung penghasilan kena pajak perusahaan, tetapi mempengaruhi cara aset tersebut dihitung dalam laporan pajak. Tujuan dan pengaturan revaluasi. Yang pertama, akuntansi. Tujuan utama revaluasi dalam akuntansi adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai wajar aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Revaluasi dilakukan untuk memastikan informasi yang lebih transparan dan relevan bagi pemangku kepentingan termasuk investor dan kreditor. Yang kedua, perpajakan. Sementara itu, tujuan revaluasi dalam perpajakan lebih difokuskan pada penghindaran pajak dan untuk menjaga konsistensi perhitungan pajak. Perpajakan mengatur bahwa revaluasi tidak selalu mengubah dasar perhitungan pajak secara langsung, dan ada pembatasan-pembatasan tertentu agar perusahaan tidak menggunakan revaluasi untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa revaluasi aset tetap memiliki peran penting dalam mencerminkan nilai wajar aset dalam laporan keuangan. Namun, ada perbedaan dalam perlakuan revaluasi antara akuntansi dan perpajakan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai revaluasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.